warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Brilian, kembali lagi di podcast Brilian. Podcastnya Semansa Family. Oke Sobat Brilian, di pagi hari yang cerah kali ini kita kedatangan narasumber yang keren-keren banget. Dan baru saja membanggakan nama SMA Negeri 1 Sragen nih. Kira-kira narasumber kita ini dari tim mana ya? Atau dari eskul apa? Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri karena katanya tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Aulia Syifa sebagai host podcast Brilian pada kesempatan kali ini, dan narasumber saya Aisyah Nuriafi Variandita, biasa dipanggil Ai, sebagai kapten tim basket Putri Semansa. Saya Monika Rahmadani, biasa dipanggil Monika, sama dari basket Semansa. Nah, udah ketahuan ya, kakak-kakak ini ternyata dari tim basket putri SMA Negeri 1 Sragen. Nah, tim basket putri SMA Negeri 1 Sragen ini baru saja meraih gelar juara 2 dalam event Bupati Cup Sragen 2024. Dalam mendapatkan juara pada event kali ini, pasti sudah dilakukan latihan, kerja keras, perjuangan yang sangat hebat dari para pemain. Dan kayak mereka itu pasti sudah melakukan yang terbaik untuk mendapatkan juara pada kali ini. Oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Sebagai kapten tim basket putri SMA Negeri 1 Sragen, bagaimana cara Mbak Aisyah untuk selalu menjaga kekompakan antar anggota tim? Kalau untuk menjaga kekompakan tim tuh biasanya aku sama temen-temen itu kayak kumpul-kumpul bareng gitulah. Kayak semisal waktu istirahat kita kumpul sebentar buat bahas yang mau dilawan atau strategi gitu. Terus semisal kayak waktu kita selesai latihan atau sebelum latihan itu kan biasanya ada waktu luang tuh. Nah, kita manfaatin buat ngobrol-ngobrol bentar, terus atau makan bareng gitu. Nah, terus dari beberapa dari kita itu ada yang sekelas. Nah, itu yang bikin kita tambah kompak gitu. Dulu pas kelas 10 itu 10C-nya ya? Iya. Rata-rata anak basket, jadi udah terjalin. Terus tambah kelas 11, 12. Ini satu kelas 3 tahun. Terus moving kadang-kadang moving kelas itu juga. Oh, jadi memang dilakukan komunikasi yang baik antar anggota tim, dan kebetulan sekali anggota-anggota basket Putri SMA Negeri 1 Sragen itu kebanyakan satu kelas ya, Kak. Jadi emang sudah akrab, ditambah lagi satu tim basket, jadi mungkin gampang aja gitu akrabnya. Betul. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya itu, tantangan apa yang Mbak Monika dan tim merasakan ketika melaksanakan event Bupati Cup kali ini? Cedera. Jadi banyak yang cedera, terus ada yang cedera itu sampai kakinya ankle, terus Kakinya hamstring. Terus kalau Ai kepalanya itu Kena bola. Enggak, waktu jatuh. itu pernah jatuh, nah terus kejedot belakang kepala itu. Terus habis event masuk rumah sakit. Iya. Ceritakan. Itu sebenarnya kepalanya tuh nggak apa-apa, cuma terjadi kebengkakan sedikit, tapi yang bikin tambah itu yang asam lambung. Nah, itu waktu pertandingan kan itu hari Sabtu ya, Sabtu pagi. Nah, itu nggak sempat sarapan. Terus habis itu siang itu aku lanjut les dulu, habis itu baru ke yang semifinal. Nah, itu belum sempat makan, habis itu selesai yang pertandingan kedua itu makan pedes. Nah, itu. Oh, jadi mungkin kendala atau tantangan terbesar yang dihadapi oleh tim basket putri SMA Negeri 1 Sragen pada event Bupati Cup kali ini tuh banyak yang mengalami cedera. Sebelum main. Oh, sebelum jatuh, aku jatuh pas pemanasan. Terus main 4 kuarter 40 menit. Terus ya capek, terus pas final itu. Oh, jadi memang banyak cedera yang dialami oleh pemain dari sebelum main atau pas main. Jadi memang itu kendala terbesar yang dirasakan oleh tim basket putri SMA Negeri 1 Sragen. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Dalam suatu pertandingan pasti kan terjadi kayak miskomunikasi nih antar pemain satu dan pemain lainnya. Misalkan salah umpan bola atau kayak salah penerimaan. Kira-kira
cara Mbak Aisyah sebagai tim kapten itu tuh bagaimana caranya biar kalau ada miskom itu tuh nggak mempengaruhi permainan? Kayak misalkan itu pasti kan ada kayak yang marah gitu kan, kayak itu bola aku kenapa Mbak ambil. Nah, bagaimana cara Mbak Aisyah untuk kayak tetap jaga kekompakan gitulah ketika dalam suatu permainan? Kalau kayak gitu sih biasanya aku selesain secara individu. Misal dia yang bikin kesalahan tuh, ini aku tarik keluar sebentar, aku tanya kenapa kayak gitu, apa baru ada masalah dari luar, terus dilupain dulu sebentar, terus mainnya tuh dibawa tenang gitu loh, kayak jangan mikirin supporter lawan, jangan mikirin lawan, jangan mikirin coachnya lawan, mesti kan teriak-teriak. Iya, mesti kayak itu sih kayak provokator, provokasi. Jangan terpengaruh sama kayak gitu. Terus biasanya itu kan kepancing amarah tuh. Iya. Nah itu biasanya coach itu narik keluar dulu buat gak ikut main, dan itu tak tenangin dulu, mainnya yang tenang, jangan kebawa emosi. Nanti kalau kebawa emosi sekali udah bubrah semua gitu. Ya, jadi memang komunikasi dalam suatu tim itu sangat penting ya. Untuk penyelesaiannya sendiri diselesaikan secara individu. Keren banget untuk tim basket putri SMA Negeri 1 Sragen. Selalu menjaga kekompakan, pantas mendapat juara. Oke, selanjutnya bagaimana cara Mbak Monica untuk mengatur jadwal latihan dan jadwal sekolah? Itu kan pasti kayak beberapa waktu pasti tabrakan gitu kan Mbak. Bagaimana cara Mbak Monica untuk selalu menyeimbangkan? Ya pilih yang penting dulu, terus pas awal-awal pas kelas 10 itu toh pas awal-awal itu kayak berat banget soalnya ya pulangnya jam 6 ya. Jam 6 terus Kadang sampai jam 7. ya kalau main Saya nggak apa-apa. maksudnya main sparring gitu loh. Oh biar iya, jam iya, 7. sparring Bukan antar. main itu. Nah terus selalu menetapkan sih, biasanya kan pulang sekolah terus sampai rumah istirahat 30 menit, ganti baju, terus ke sekolah lagi latihan. Jadi menurut saya itu ditetapkan rutinitasnya supaya terbiasa. Terkadang itu kita harus terpaksa dulu agar kita terbiasa, seperti itu. Oh, jadi memang sudah diskalakan prioritasnya, kayak misalkan mana yang paling penting dan mana yang belum terlalu penting dan harus dilakukan pada saat itu. Keren sekali untuk Mbak Monica dan Mbak Ai, teman-teman sudah bisa kayak mengatur jadwal latihan dan jadwal sekolah, karena memang resiko atlet seperti itu ya Kak. Selanjutnya, ketika sedang bertanding, ketika dalam suatu pertandingan, Mbak Aisyah tuh dan tim mesti sering gak merasakan tuh ada pressure atau tekanan, tekanan dari kayak dari supporter lawan, dari tim lawan, atau dari coach sendiri mungkin, kayak misalkan aku harus menang di pertandingan kali ini, kayak pokoknya tuh hal yang bikin beban di hati para pemain. Kira-kira bagaimana cara Mbak Aisyah ini selalu kayak tetap enjoy dalam melakukan pertandingan tersebut, kayak nggak peduliin tekanan itu? Gimana Mbak kira-kira? Kalau biasanya sih Monik ini sering bercandain coach dan biar gak bikin biar nggak tegang gitu ya. Nggak tegang. Nah terus biasanya juga minta ke supporter kayak teriakin lagi dong kayak gitu. Iya. Jadi supporter kan bikin kita bergairah gitu. Iya, betul sekali. Terus biasanya juga kayak apa ya, bercandain tim lawan, kan kebetulan itu lawannya juga temen. Oh iya, jadi bisa diceritain aja Mbak. Iya, bercandain lawan gitu kan kayak temu gitu. Ya, jadi kan nggak Iya, tegang, jadi biar nggak kena enjoy, pressure. sama-sama Iya. enjoy. Nah terus supaya timku gak kena pressure itu juga awal itu aku udah harus ngepoin dulu. Oh iya. Soalnya kalau nggak ngepoin duluan kita tuh udah nggak tenang. Jadi harus ngepoin dulu biar tenang, biar enjoy terus sama permainan. Mbak Monica mau nambahkan? Sama sih. Ya sama-sama kayak gitu. Soalnya dia yang bercandain terus. Oh, jadi intinya tetap dibawa enjoy, saling bercanda antar tim, antar coach juga sama supporter, karena dukungan supporter itu sangat penting dalam suatu pertandingan. Penting banget. Terus kayak mungkin enjoy aja lah Kak. Oke, selanjutnya untuk Mbak Monik ya. Ketika mengalami suatu kekalahan dalam suatu pertandingan, apakah itu tuh akan berpengaruh ke depannya? Apakah satu kekalahan itu bakal berpengaruh ke depannya, jadi kayak mentalnya kena atau gimana?
Dan bagaimana cara Mbak Monik itu untuk tetap fokus ke depannya, kayak udah nggak ngehiraukan pertandingan yang lalu dan tetap fokus ke depannya? Kalau saya sendiri sih, kekalahan itu proses ya. Jadi kita itu nggak bisa langsung sekali menang, Iya. menang terus gitu, enggak. Tapi dulu itu pernah nggak di basket doang, di lain event lah. Itu juga kalah, terus pas basket kalah, terus curhat ke keluarga toh. Nah, bilang ke bapak, terus kalah terus ini Ki. Terus kata bapak saya mungkin kurang latihannya, terus ya saya tingkatkan lagi latihan saya. Menurut saya itu kalah itu nggak pas, kalah itu nggak kalah, tapi itu kalah itu ketika kamu nggak mencoba. Jadi kalau kalian mencoba itu mesti ada resiko menangnya, tapi kalau kalian nggak mencoba itu sudah pasti kalah. Iya. Lebih baik gagal karena mencoba daripada tidak pernah mencoba sama sekali. Betul ya. Mbak Ai mau menambahkan? Apa ya, kalau kalah itu udah biasa kan, namanya pertandingan kan ada kalah Iya, ada menangnya. kalah dan menangnya. Dulu kita juga pernah juara 4 kan. Nah, itu udah disepelein sama orang-orang. Alah, itu juara 4 itu udah pasti menang lah kalau sama dia gitu. Jadi ya udah disepelein. Dulu Ya udah juaranya biasa. akhir enggak Iya. kayak gitu. Terus kan di situ kan mentalnya kena. Iya, Nah, mentalnya terus pasti kena itu. nggak usah takut sih kalau pas ngelawan gitu, nggak usah takut. Kita tuh harus berani, karena kalau takut itu udah membunuh permainan itu sendiri. Betul. Udah kayak rasanya itu wes. Artinya dari awal tuh jangan takut kalah sih. Hmm. Bikin lawan itu takut sama kita aja. Oh, jadi Sehebat apapun lawannya itu, kita tuh harus membuktikan kalau kita itu bisa. ya. Jadi kayak mungkin lebih ke selalu percaya akan kualitas diri kita. Dan kita tuh jangan pernah takut walaupun lawan kita hebat, tapi kita harus bisa buktiin ke lawan bahwa kita itu lebih hebat dari mereka. Ya. Betul. Karena kita tuh juga sering latihan. Nah, iya betul sekali, betul sekali. Jadi memang ketika mengalami suatu kekalahan, kita tuh bisa kayak kekalahan itu tuh sebagai ajang untuk kita tuh semakin memperbaiki diri kita. Kayak semakin sering latihan, selalu mendengarkan kata coach, dan kayak selalu untuk berprogres lebih baik. Selanjutnya, bagaimana cara Mbak Ai untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan mental secara beriringan? Kalau untuk jaga fisik itu ya jangan banyakin makan yang pedas, terus jangan banyak minum es ya, walaupun tetap Tidak apa, sesekali nggak apa Mbak. guys. tapi itu kalau udah kebiasaan terus dihilangin itu malah bikin kita Ada kayak, yang hilang ada gitu, yang hilang ada gitu. yang hilang. Jadinya kalau udah biasaan ya nggak apa-apa ya. Nah, terus kalau fisik itu dulu itu fisikku jelek banget, tapi sekarang karena dulu udah ada pembinaan di Popda juga. Wah, Udah Popda, terus- guys, ikut Mbak Popda Ai ini. ikut Popda. Iya. Wow. Nah, itu udah kayak terbiasa, terus fisiknya udah kebentuk juga tuh. Terus balik lagi ke semansa ya udah terbiasa. Terus kalau untuk mental itu untuk jaga mental sih aku biasain buat kayak nggak lihat permainan lawan tuh kayak gimana dulu, tapi udah kita nanti lawan ini ya udah ini, jangan lihat siapa yang bagus dulu siapa yang jelek. Jadi kita tuh nanti di lapangan udah mandang semua bisa basket. Jangan nyepelein, jangan kayak banding-bandingin Jangan gitu. pernah menyepelekan lawan. Iya, betul seperti itu. Mbak Monik ada tambahan? Kalau fisiknya, karena aku itu hobiku nggak di basket doang, jadi hobiku itu ada yang sering aku lakukan Iya. ya, lari sama sepeda. Oh. Jadi kalau sering lari itu pernah nyentuh 17 km. Pas Wow. itu tahun ini bulan Juli, terus kemarin itu sempet mau buat berdairun. Jadi 17 tahun kan kemarin. Iya, terus Nah, 17 kilo. 17 kilo, tapi kuatnya cuma 12 km doang. Gak apa-apa, nanti 5 kilometernya menyusul. Iya. Terus kalau sepeda itu paling jauh 58 kilo. Wow, 50 itu dari mana Mbak? 58 itu? Itu saya muter. Jadi saya dari awalan itu sampai Tanon, muter Iya. lewat desa atau Tanon, terus lurus ambil ke Pungkruk,
Mas apa ya? Mas Ranggang sih. Sing Bangjo kayak lho. Kayak lurus terus sampai ke Dawung terus pulang itu sampai 58 kilo. Wow, keren sekali. Jadi udah kuat. Jadi fisiknya memang sudah terbentuk ya, Kak? Iya. Ya, Kalau jadi- untuk mental sendiri? Kalau mentalnya ya nggak takut sih. Kalau sama lawan mana aja itu jangan takut dulu. Terus ya udah sih, jangan takut dulu guys. Kita harus berani. Maksudnya kayak lawan mana aja itu berani aja gitu loh. Nggak usah kayak wah dulu ini Popda ini banyak Popdanya ini. Ya misalnya terus kayak wah aku kan nggak ketemu Popda tapi kayak dari situ kan kita juga udah latihan. Kita udah latihan fisik. Terus latihan basket, strategi apapun itu, jadi ya kita berani dong karena kita tuh sering latihan gitu. Jadi memang untuk fisik kakak-kakak ini memang sudah terbentuk, khususnya Mbak Monica yang memang sudah hobi lari, hobi bersepeda. Kalau Mbak Ai sudah terbentuk dari mengikuti Popda. Untuk mental mungkin ya benar dengan kayak selalu percaya pada diri kita sendiri dan tidak pernah menyepelekan lawan, walaupun lawan sehebat apapun, kita harus tetap yakin bahwa kita bisa melawan mereka gitu. Oke, kita ke pertanyaan terakhir. Bagaimana kesan dan pesan Mbak Monica dan tim ketika mendapatkan juara pada event Bupati Cup kali ini? Bersyukur sih, alhamdulillah banget alhamdulillah. bisa mengikuti kompetisi ini dan meraih prestasi pada event ini. Terus saya itu bahagia banget dan bangga banget bisa kayak wah sama teman-teman bareng itu bisa menjunjung piala bareng. Ini momen yang nggak pernah saya lupakan buat teman-temanku. Jadi kayak karena kita itu tim kita itu nggak apa ya bangunnya itu dari nol, jadi bener-bener belum bisa, terus latihan bareng sampai bisa sampai menjuarai event ini. Terus itu kan apa ya, buat kelas 12 kemungkinan ini kan last event ya. Iya. Jadi Event kita udah terakhir. kayak event terakhir gimana ya terus alhamdulillahnya juara. Terus apa sudah lama kan tim basket putri itu nggak bawa sampai ke final. Iya. Nah itu buat Wah, sejarah banget iya, sih itu kita. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi Iya. tim basket Putri SMA Negeri 100 Sragen. Mungkin saya sebagai salah satu murid di SMA Negeri 1 Sragen juga turut bangga atas prestasi yang diraih oleh tim basket Putri SMA Negeri 1 Sragen, sudah mendapatkan hasil yang terbaik, yang sudah sangat baik untuk timnya dan untuk SMA Negeri 1 Sragen. Oke, brilian, kita udah sampai di akhir podcast pada kesempatan kali ini. Mungkin sampai sini saja podcast pada kali ini. Terima kasih untuk narasumber Mbak Ai dan Mbak Monica yang sangat keren dan sudah berkenan untuk saya podcast. Dan mungkin kita berjumpa lagi pada lain episode ya, brilian. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan jangan lupa untuk selalu stay tune di YouTube SMA Negeri 1 Sragen. Dan jangan lupa untuk selalu nonton podcast brilian. Podcastnya